Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Randi Padilla Gustaman sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menerima materi dari kelompok 6. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Pina Febrianti Sudrajat NPM 202154097, Tiara Fadlet Riani NPM 202154062, Salsa Nur Faiza NPM 202154101, Julpa Kotrunida NPM 202154110, dan Riani Amalia NPM 202154066. Kami akan membahas mengenai materi wawasan Nusantara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Riani Amalia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan Nusantara dan hakikatnya. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti penglihatan indrawi, pandangan, dan juga tinjauan. Selanjutnya, Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti diampit oleh dua hal. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli yang pertama Lemhanas 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menurut Danusa Putro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi dan saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar asas Nusantara. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional dan dilandasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya yang berdampak positif terhadap rasa nasionalis suatu bangsa. Mengapa harus adanya konsep wawasan Nusantara? Agar bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian bangsa Indonesia yang kreatif dan selalu berinovasi harus senantiasa bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia, yang sudah tentu kepribadian tersebut ditunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Riani Amalia yang telah memberikan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Julpa Kotrunida. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada wadah, bisa disebut tiga kontur.
Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut Negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau berdampak bagi bangsa Indonesia karena dapat dipastikan berbagai aspek di negara Indonesia cenderung heterogen. Secara teoristis, kondisi yang demikian dapat menimbulkan gesekan atau konflik sosial sehingga dapat berpengaruh terhadap integrasi sosial. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara dianggap penting agar bangsa Indonesia dapat selalu menggali potensi pengetahuan tentang keindonesiaannya. Yang kedua ada isi, bisa disebut juga konten. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatuan bangsa. Yang ketiga ada tata laku atau konduk. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain yaitu yang pertama ada tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya yaitu asas wawasan Nusantara, merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara yaitu sebagai berikut. A yaitu kepentingan atau tujuan yang sama. Landasan ini harus dilandasi mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional. Yang B yaitu keadilan. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang C ada kejujuran dan keterbukaan, merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan atau trust sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang D ada solidaritas. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam bangkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Julfa Kotrunida yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Sasa Nurfaija. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun fungsi wawasan Nusantara yaitu yang pertama, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijakan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat, yaitu membentuk bangsa Indonesia yang seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, sebagai filter bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Nasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara yaitu: yang pertama, terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua yaitu terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dan dengan semangat pembangunan nasional. Yang keempat yaitu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan utuh. Bukti Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis dan utuh yaitu: yang pertama, sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang keempat, sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Yang kelima, sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Untuk itu dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah. Yang pertama yaitu Pancasila memiliki objek, di mana manusia atau bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua yaitu metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga yaitu sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia, karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu sifat universal filsafat. Universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam arti nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salsa Nurfaiza yang telah memberikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pina Febrianti Sudrajat. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep geopolitik. Konsep geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup
Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan theia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, yang menjadi objek dan subjek dari geopolitik, yaitu wilayah-wilayah politik. Sebuah wilayah yang terorganisir dan terintegrasi dinamakan negara. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu satu, geopolitik sebagai ilmu adalah memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dan pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai strategi ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik atau negara. Hendaknya menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua. Yang kesatu yaitu analisis pola interaksi antara kehidupan politik dengan masyarakat yang berdasarkan alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki konsep geografis yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik, ada beberapa hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu yang kesatu, rasa senasib dan seperjuangan karena dahulu pernah dijajah dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai TJMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Pengesaran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi lebih merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat, dan strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Dan ada beberapa pengertian geostrategi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, menurut Lim Jojuk, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Yang ketiga, menurut Rogers dan Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atau ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalani kehadiran politik dalam sistem internasional. Terima kasih kepada Saudari Pina Febrianti Sudrajat yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang lahirnya konsep geostrategis. Ada beberapa alasan utama lahirnya konsep geostrategis, yaitu yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang harus dihindari karena konotasi najinya. Lalu yang kedua, yaitu teknologi merupakan sarana transportasi paling cepat seperti kereta api dan pesawat terbang untuk mengubah antara manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Lalu adanya kemunculan geostrategi yang merupakan perkembangan dari geopolitik itu sendiri.
Tujuan geostrategis melibatkan sebuah perencanaan yang komprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting untuk militer dan juga politik. Menurut Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan strategis diarahkan untuk yang pertama yaitu menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mewujudkan keadilan hukum dan sosial. Serta yang kelima, yaitu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategis negara Indonesia. Geostrategis Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI, yang dimana NKRI tersebut adalah luang lingkup hidup nasional. Dilihat dari perspektif historisnya, pengembangan awal geopolitik dan geostrategis di negara Indonesia dilaksanakan oleh Staf dan Komando Angkatan Darat dan Lemhanas pada tahun 1945 dalam konsepsi ketahanan revolusi. Sementara itu, di Indonesia, geostrategis diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses pembangunan nasional. Adapun secara universal, geostrategis diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward looking, serta geostrategis sendiri menggabungkan pertimbangan strategis dengan geopolitik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selebihnya kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.